Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Askia 3 Padang. Baik anak-anak ustazah semuanya, sudah hampir 1 bulan kita tidak bertemu. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini anak-anak? Insya Allah kita semua selalu sehat ya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Ada yang rindu anak-anak ustazah dengan teman-teman dan rindu dengan sekolah? Ada ya? Oke, ustazah juga sangat rindu ingin bertemu dengan antum semua. Ya, kita berharap semoga pandemi ini cepat hilang dan kita dapat berkumpul kembali bersama di sekolah. Amin. Oke, baik anak-anak ustazah semuanya, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak ustazah. Kita mulai dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kita hari ini adalah tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Nah, subtema 1 kita adalah cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, pada pembelajaran 1 pada hari Senin kita telah belajar mengenai kata tanya. Ada kata tanya apa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Serta kita juga telah belajar mengenai proses pernapasan pada hewan. Ada hewan yang bernafas dengan kulitnya seperti cacing. Ada yang bernafas dengan insang, yaitu ikan ya. Ada yang bernafas juga dengan paru-paru. Nah, kita juga telah belajar mengenai tangga nada diatonis mayor. Contoh lagunya adalah Hari Merdeka. Oke, hari ini kita masuk pada pembelajaran 2 anak-anak ustazah. Nah, coba lihat gambar ini. Nah, di sini nampak kita menghirup O2. Nah, kita mengeluarkan CO2. O2 ini adalah udara yang mengandung oksigen. Nah, ini CO2 udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, kira-kira kita belajar apa ya? Oke, silahkan saksikan video berikut ini. Bagaimana cara manusia bernafas? Ibu bilang menghirup udara segar di pagi hari baik untuk kesehatan. Udara bersih ya di pagi hari ya. Saja, guruku juga bilang begitu. Aduh, anak, sakit sekali. Rasakan kau, kena kau. Kau sendiri yang salah. Mana boleh menyalahkan serangga itu? Hidung kita terbagi atas 2 lubang. Ini merupakan cara bernafas yang benar. Bulu hidung dan zat melekat membentuk pelindung. Jangankan serangga, bahkan debu pun tidak akan masuk. Setelah disaring oleh bulu hidung, udara yang terisap ke paru-paru sangat bersih. Paru-paru itu seperti apa? Ayo, Kek, aku ingin lihat paru-paru. Baiklah, Ayo. sekarang kakek akan membawa kalian ke paru-paru. Sampai di sana kalian akan tahu apa yang terjadi. Hati-hati. Awas. Alveolus, di mana kalian? Siapa yang memanggil kami? Siapa? Siapa ya? Kau di sana? Indah sekali ya. Anak kecil, paru-paru manusia terdapat 3 hingga 4 miliar alveolus. Kau mencari siapa?
Kami mencari kau saja, biar kau menjamu kami. Terima kasih. Banyak sekali alveolus di dalam paru-paru. Untuk apa sebanyak itu? Ya untuk hidup, manusia harus menghisap O2 dan mengeluarkan CO2. Alveolus ini merupakan transportasi untuk mengeluarkan CO2 dan menghisap O2. Kalau kurang, maka tidak cukup pakai. Lihatlah ini. Memalukan. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Setiap manusia bernapas, kau mengeluarkan CO2. Dia pun mengeluarkan CO2. Kau menghisap O2, dia pun menghisap O2. Kalau tidak percaya, coba saja. Iya, ayo kita coba. Baik, Ayo. siapa takut? Ayo saudaraku, ayo. Sekarang aku akan menghisap O2. Paru-parunya tuh. Dan sekarang akan mengeluarkan CO2. Lalu kembali seperti semula ya. Rasanya Jadi mengeluarkan. begitu ya? Kakek pengetahuan, aku sudah mengerti. Alveolus bekerja bersamaan dengan pernafasan manusia. Kalau begitu, tahukah kau bagaimana? Oke anak-anak ustazah, kira-kira apa yang dapat antum simpulkan dari video yang kita lihat bersama ini? Tentang cara manusia bernafas. Katanya tadi menghirup O2, berarti O2 itu mengandung oksigen, sedangkan mengeluarkan CO2 mengandung karbon dioksida. Ada alveolus juga. Nah, alveolus ini apa, Zah? Oke, mari kita lanjut ya anak-anak ustazah. Nah, ternyata bernafas ini adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk ciptaannya, terhadap tumbuhan, hewan, manusia, semua makhluk ciptaan Allah ini bernafas, sehingga kita sebagai ciptaan Allah wajib bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, dari video tadi, tahukah anak-anak ustazah bagaimana cara manusia bernafas? Mungkin ada yang sudah tahu atau ada juga yang belum ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai proses pernafasan pada manusia. Nah, sebelum kita mengetahui proses pernafasan pada manusia, tentu kita harus tahu terlebih dahulu organ pernafasan pada manusia. Oke, nah organ pernafasan pada manusia. Di awal tadi, antum melihat katanya dia menghirup udara. Kita menghirup udara melalui apa, nak? Melalui ini ya, hidung kita ya nak. Nah, ternyata hidung ini merupakan salah satu organ pernafasan pada manusia. Oke, yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, 6 bronkiolus, yang ketujuh alveolus. Nah, bronkus, bronkiolus, alveolus ini adalah bagian dari paru-paru. Nah, alveolus tadi terdapat di dalam paru-paru seperti video yang kita saksikan tadi ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama, hidung. Hidung ini udara masuk melalui hidung kita, nak. Nah, masuk ke dalam rongga hidung. Nah, dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang akan masuk bersama dengan udara, disaring di dalam rongga hidung ya, disaring sama bulu-bulu hidung kita. Nah, yang kedua faring. Faring ini persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Dia terdiri dari 9 susunan tulang rawan, yang berbentuk kotak. Oke, yang keempat trakea atau batang tenggorokan. Ini terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Nah, selanjutnya ada bronkus anak-anak ustazah. Bronkus ini percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, yang terakhir alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari bronkus tadi ternyata ada percabangannya, nak, namanya bronkiolus. Nah, ini merupakan percabangan dari bronkus. Oke, kita lanjutkan. Ini dia sistem pernafasan pada manusia. Nah, ada hidung. Ini faring anak-anak ustazah. Faring ini batas nih ya, rongga hidung dan rongga mulut. Ada laring, ada trakea. Nah, ini paru-paru anak-anak ustazah. Paru-paru ini ada di dalamnya bronkus, bronkiolus serta alveolus. Nah, sistem pernafasan pada manusia itu yang pertama terdiri dari proses inspirasi. Inspirasi itu kita menghirup ya. Nah, ini proses inspirasi namanya. Nah, ekspirasi, nah kita menghembuskan udara ya. Nah, proses pernafasan pada manusia ini dimulai dari hidung, nak. Mulai dari hidung.
Nah, udara masuk ke batang tenggorokan dan diteruskan ke bronkus. Nah, dari bronkus udara akan masuk ke paru-paru. Nah, lalu melalui bronkiolus. Nih dia masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Nah, terakhir dia sampai di alveolus. Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang oksigen itu disebarkan ke seluruh tubuh, sedangkan yang mengandung karbon dioksida kita keluarkan kembali. Nah, ternyata tadi di video saat dia menghirup, nah paru-parunya juga mengembang ya. Nah, saat dia mengeluarkan udara, mengeluarkan nafas, paru-parunya kembali dalam keadaan normal. Nah, ternyata itu adalah jenis dari pernafasan kita. Pernafasan apa namanya? Oke, lihat ya anak ustazah. Nah, jenis pernafasan. Paru-paru kita ini mengembang dan mengempes melalui gerakan otot antar tulang rusuk dan diafragma. Nah, pada proses pernafasan ada namanya otot tulang rusuk dan otot diafragma. Nah, otot diafragma ini adalah otot pernafasan utama. Otot pernafasan utama pada manusia yang berbentuk lenggingan yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Nah, ada dua ya anak-anak ustazah, ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Oke, kita bahas pernafasan dada. Nah, pernafasan dada ini pernafasan yang melibatkan antar tulang rusuk, antar otot tulang rusuk. Oke, contohnya ini ya, gambarnya ya. Ini saat proses inspirasi, saat kita menghirup udara, udara masuk, nih sampai nih ya. Nih, tulang rusuk kita naik ya, terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Nah, volume dada kita membesar, nampak nih, volume rongga dada kita membesar. Nah, saat kita mengeluarkan ekspirasi, nah rongga dada kita mengecil, tulang rusuk kita turun, ya. Nah, udaranya keluar. Oke, kita lanjutkan yang kedua, pernafasan perut melibatkan otot diafragma, otot utama pernafasan tadi. Oke, ini gambarnya ya nak. Nih saat proses inspirasi, udara masuk, nih rongga dada mengembang, diafragmanya bergerak turun, ini dia diafragma, bentuk lenggingan tadi kan katanya kan, ini diafragma antum ya nak. Nah, ini saat ekspirasi udara keluar, dia mengempes, rongga dada kita mengempes, diafragma kita naik. Dah. Jadi organ pernafasan kita ada 7 dan proses pernafasan atau jenis pernafasan kita ada 2. Nah, demikian dulu penjelasan dari ustazah. Semoga anak ustazah dapat memahaminya dengan baik. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.